Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Iis Aminah, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LVTK Universitas Negeri Manado. NIM 2390330. Hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi kebutuhan manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan selanjutnya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat? Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh seksi kerohaniannya ya. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita doakan terkabul ya. Dan dalam proses pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar, dengan penuh semangat dan lebih baik dari minggu yang kemarin. Siap? Siap. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri terlebih dahulu ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Bagaimana? Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Semuanya hadir? Hadir. Baik, luar biasa memang kelas 7A ini dari kehadiran, juga dari kebersihannya sangat indah, sangat rapi. Nah, coba Ibu pengen lihat kerapihan dari masing-masing peserta didik. Boleh berdiri dulu? Kita cek ya. Silahkan. Yang pakaiannya masih belum rapi, dirapihkan. Yang sudah rapi, boleh duduk kembali. Kerudungnya dirapihkan ya, jangan sampai ada yang rambut yang keluar. Nah, kalau sudah rapi, silahkan duduk kembali. Supaya dalam proses pembelajaran kita itu semangat, supaya konsentrasi juga kita baik, maka harus mulai dari penampilan kita yang dipersiapkan. Udah sarapan semuanya? Sudah, bagus. Membakar semangat pagi kita, Ibu mempunyai ice breaking buat kita semua, yaitu dengan tepuk. Ada yang masih ingat minggu kemarin? Ya, kalau Ibu bilang tepuk 1, berarti bilangnya? Kalau tepuk 2? Tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap belajar. Boleh kita praktikkan sekarang? Boleh. Tepuk 1? Tepuk 2? Tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap belajar. Oke, udah siap belajar? Siap. Satu lagi, tepuk fokus. Semuanya udah pada fokus atau belum di kelas ini ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. fokus. Oke, hebat sekali, luar biasa. Berarti kalian sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti pembelajaran IPS ini dengan baik, ya.
Minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Apa? Kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Ya? Kelangkaan kebutuhan manusia yang banyak sedangkan barang dan jasa serta sumber alam lain yang menjadi bahan untuk menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Baik, luar biasa ya Salsa, masih ingat sama pelajaran yang minggu kemarin. Nah, untuk pelajaran minggu kemarin masih ada kaitannya dengan pelajaran yang sekarang, yaitu yang akan Ibu bahas sekarang adalah tentang kebutuhan manusia. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, kita akan memahami apa itu kebutuhan manusia dengan baik. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis macam dari kebutuhan dengan tepat. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Adapun teknik penilaiannya, yaitu ada 3 teknik. Yang pertama, penilaian sikap. Berarti dalam proses pembelajaran, selama proses pembelajaran, Ibu akan melihat dan menilai bagaimana sikap kalian, bagaimana kalian mengikuti alur dalam proses pembelajaran kali ini, termasuk nanti di diskusi. Apakah semua mengerjakan dengan baik, bekerja sama dengan baik, atau misalkan tidak. Nah, itu untuk sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti di akhir kita akan ada tes tulis ya. Jadi mohon sekarang mulai dipersiapkan untuk tes tulisnya. Makanya ketika proses pembelajaran kalian harus memperhatikan semaksimal mungkin sehingga nanti pas tes tulisnya kalian bisa mengerjakan. Yang ketiga, teknik penilaiannya yaitu keterampilan. Karena nanti dalam proses pembelajaran kita sekarang ada proyek, yaitu kalian membuat suatu produk, maka itu yang akan dinilai hasil dari produk masing-masing kelompoknya ya. Jadi silakan kalian buat proyeknya atau produknya secara maksimal dengan kerjasama tiap kelompoknya masing-masing ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa karton, semuanya bawa? Dan alat-alat yang lainnya semua bawa lengkap? Oke, kalau sudah bawa berarti tinggal sekarang mempraktekannya ya. Coba kalian amati dan perhatikan apa atau ada apa saja gambar di depan. Ada gambar makanan, terus ada gambar apa lagi? Buku. Kedua gambar ini merupakan salah satu atau hanya sebagian kecil dari kebutuhan kita sehari-hari. Coba amati ya, Ibu mempunyai video atau tayangan videonya, diperhatikan nanti diidentifikasi. Setelah mengamati tayangan video tadi, kira-kira apa yang kalian bisa kasih pendapat? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Saya Bu, Ya, silakan. menjelaskan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, baik. Bagus sekali ya. Itu menjelaskan tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ada lagi
menceritakan tentang si Pima yang sedang punya keinginan untuk membeli sesuatu yang bukan termasuk kebutuhan. Sedangkan sekarang Bima sedang mempunyai kebutuhan yang lebih pentingnya itu buku. Ya, bagus sekali ya. Yang telah memberikan pendapatnya bahwa dari tayangan video tadi menceritakan tentang si Bima ya yang sedang membuka apanya? Celengan. Nah, dia tidak menyadari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginannya untuk membeli apa tadi teh? Games gitu ya, alat-alat game. Nah, jadi kadang kita sulit untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Coba Ibu tanya, di rumah punya HP masing-masing? Punya. Menurut kalian sebagai peserta didik, HP itu sudah menjadi kebutuhan atau masih keinginan? Keinginan. Karena apa? Karena kalau keinginan itu sesuatu hal yang ketika tidak terpenuhinya pun tidak mengakibatkan sesuatu. Beda dengan Jadi apa itu kebutuhan manusia? Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu kebutuhan manusia? Saya Bu, kebutuhan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Bagus sekali ya pendapat dari teman-teman kita semua bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang mutlak harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti itu akan mempengaruhi kepada keberlangsungan hidup kita. Contohnya misalkan ketika kita sakit berarti kita membutuhkan apa? Obat. Ketika kita apalagi haus berarti kita membutuhkan minum. Ketika kita lapar kita membutuhkan makan. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita makan, minum dan obat, maka akan mempengaruhi kepada keberlangsungan hidup kita. Untuk yang kedua, kita akan mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk membacanya kan sebelumnya? Oke, bahwa faktor-faktor kebutuhan itu banyak sekali. Yang pertama ada kondisi alam. Coba yang bisa memberikan pendapat tentang kondisi alam. Saya Bu, orang yang tinggal di daerah daratan tinggi seperti Dieng tentunya membutuhkan selimut atau pakaian yang tebal agar dapat menahan hawa dingin. Sedangkan untuk orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai yang beriklim tropis pasti lebih memerlukan pakaian yang tipis atau berbahan dingin. Ya, bagus sekali ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu yang pertama kondisi alam tadi katanya. Kalau misalkan kita berada di dataran tinggi pasti kita akan lebih membutuhkan pakaian yang tebal atau tipis? Yang tebal karena cuacanya itu dingin. Kan ya. Kalau misalkan kita tinggalnya berada di dataran rendah, berarti kita menggunakan pakaian yang tipis. Kalau kita berada di daerah pantai, biasanya kan kalau kita berkunjung ke pantai pun pakaian yang digunakan oleh manusia itu rata-rata yang tipis. Tidak ada yang menggunakan jaket tebal misalkan ke pantai, gitu kan ya. Walaupun angin sepoi-sepoinya itu tinggi, gitu kan ya. Faktor yang kedua yaitu kepercayaan agama yang dianut. Coba silakan, siapa yang mau memberikan pendapat? Bu, Ya, silakan. setiap agama memerlukan alat pemenuhan kebutuhan sebagai sarana kelancaran dalam menjalankan ibadah. Oke, bagus sekali ya. Contohnya, misalkan kita mayoritasnya beragama Muslim. Berbeda kebutuhannya dengan yang beragama Katolik atau Kristen atau Hindu. Contoh perbedaannya dalam hal apa? Misalkan, ketika kita sholat, kita menggunakan mukena atau mereka pastinya mempunyai kebutuhannya masing-masing gitu ya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepada kebutuhan. Yang perlu kalian ingat bahwa kebutuhan kita itu banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan kita itu terbatas gitu ya. Baik, silakan sebelum berlanjut apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu, Ya, silakan. bagaimana caranya agar kebutuhan kita tetap terpenuhi walaupun alat pemuas kebutuhan terbatas?
Bagus sekali pertanyaannya ya. Dari teman kita ada yang bertanya nih bahwa bagaimana sih caranya supaya kebutuhan kita itu tetap terpenuhi walaupun alat pemuas kebutuhan kita itu terbatas. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Belum ada? Ya. Jadi kita dianjurkan untuk membuat atau menyusun yang namanya skala prioritas. Jadi kita bisa menentukan tuh, misalkan kita ditulis dulu kebutuhan kita, sepatu, tas, HP, kerudung, baju, makanan, dan lain sebagainya. Ditulis dulu semua kebutuhan kita. Nanti baru kalian list, kalian pilih mana kebutuhan yang paling harus dipenuhi pada saat ini juga. Nah, itu yang disebut dengan skala prioritas. Jadi kalian disarankan untuk menyusun skala prioritas agar kebutuhan kalian tetap terpenuhi walaupun banyak dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita ke langkah selanjutnya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, di mana di sana sudah ada soal untuk yang perlu kalian selesaikan atau permasalahan yang perlu kalian selesaikan oleh tiap kelompoknya masing-masing ya. Tiap kelompok mempunyai masalahnya masing-masing. Nanti di LKPD-nya kalian tinggal ditulis nama kelompoknya apa, siapa saja nama kelompok atau anggota kelompoknya, baru kalian diidentifikasi permasalahannya itu seperti apa dan dijawab. Setelah dijawab kalian tuangkan dalam sebuah poster. Siap? Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Di belakangkan saja. Dikebelakangkan ya. Dibaca lembar kerja peserta didiknya. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Cahyatin, kedua Riana, ketiga Rara, dan keempat Delpi. Kelompok kedua ada Nova, Disya, sama Laura. Dan yang kelompok ketiga ada Risma, Aoi, Salsa, sama Maisa. Silakan kalian sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya sudah habis untuk pengerjaan proyeknya ya. Jadi sekarang kalian tinggal mempresentasikan ke depan untuk tiap masing-masing kelompoknya ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu ke depan.
wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait macam-macam kebutuhan menurut singkatannya yang akan disajikan oleh para. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait macam-macam kebutuhan menurut tingkatnya yang akan disajikan oleh saudari Nova. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait macam-macam kebutuhan menurut penggunaannya. Yang akan disajikan oleh Risma. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi saat pada saat itu juga sifatnya segera atau tidak dapat ditunda. Misalnya, jika lapar segera makan, jika sakit segera minum obat, jika ditunda apa yang akan terjadi? Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang dapat dipenuhi kapan saja.
saja, sifatnya dapat dituntut pada kesempatan lain dan dianggap sebagai kebutuhan. Misalnya menabung, membeli jas hujan pada musim panas. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya, dari semua kelompok, masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikannya, sudah memberikan yang terbaik untuk sekarang. Nah, adapun evaluasinya yang pertama, nanti kalau diskusi atau presentasi, berarti kalian harus memberikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya ya. Nah, itu hanya evaluasi, ya, satu saja evaluasinya, selebihnya itu sudah bagus ya. Oke. Di awal sampai sekarang kita sudah mengetahui apa itu kebutuhan, apa itu faktor kebutuhan, dan macam-macam kebutuhan. Sekarang kita bisa menyimpulkan apa itu kebutuhan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Salsa? Adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada beberapa faktor dari kebutuhan. Terus yang terakhir kita mengetahui macam-macam kebutuhan. Kebutuhan menurut subjeknya ada kebutuhan apa saja tadi? Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yang ini menurut sifatnya ada kebutuhan dan kebutuhan. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan masa yang akan. Nah, itu adalah kesimpulan untuk pertemuan kali ini ya. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. Bagus sekali ya. Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dengan kita mempelajari materi tentang kebutuhan manusia. Salah satunya yaitu kita bisa lebih bijak dalam menentukan dan memilih mana atau antara kebutuhan dan keinginan. Sesuai kesepakatan kita di awal, untuk pertemuan yang sekarang di akhir kegiatan penutup kita akan ada asesmen. Ibu akan membagikan soal, silakan kalian jawab dengan baik dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk penyelesaian soal ini ya. Dibagikan. Dikerjakannya masing-masing ya, tidak menyontek. Ya, waktunya selesai ya. Silakan kumpulkan ke depan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Wis da itu tadi. Udah semua? Udah. Baik. Nah, kegiatan asesmen sudah selesai. Ketika Ibu sudah bahas sekilas, ternyata hasilnya itu sudah baik. Tinggal ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, dan untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang alat pemuas kebutuhan. Berarti masih ada kaitannya dengan yang sekarang ya. Silakan kalian cari referensi di rumah, baik dari elektronik maupun buku terkait alat pemuas kebutuhan. Sebelum pembelajaran ini ditutup, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak. Sudah cukup semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan dipimpin oleh seksi kerohaniannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh.